sejarah kapal selam KRI Nanggala. Yang ketiga, kejadian serupa kapal selam tenggelam yang berada di dunia. Dan yang terakhir, 10 kapal selam tercanggih di dunia. Ini adalah fakta-fakta yang terbaru pencarian kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam beberapa waktu lalu. Yang pertama, 53 prajurit gugur. Panglima Hadi Cahyanto mengucapkan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 TNI Angkatan Laut yang gugur saat menjalankan tugasnya di KRI Nanggala 402. Hadi Cahyanto memastikan seluruh kru kapal selam KRI Nanggala 402 gugur. Hal ini ditetapkan berdasarkan sejumlah bukti otentik yang ditetapkan. Fakta yang kedua, kapal selam KRI Nanggala tenggelam di 838 meter dan mengalami keretakan dan terbelah menjadi 3 bagian. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan, KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 830 meter di perairan Bali terbelah menjadi 3 bagian. Kepala Staf Angkatan Laut menambahkan, penyebab keretakan pada KRI Nanggala 402 ialah tenggelamnya kapal tersebut hingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal, yaitu melebihi 500 meter. Sebelumnya, kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak sejak Rabu 22 April 2001. Kabar hilangnya kontak kapal selam tersebut dikonfirmasi oleh Panglima TNI Hadi Cahyanto. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan ada beberapa kepingan komponen diduga dari kapal selam KRI Nanggala 402 yang ditemukan. Dia mengatakan komponen itu tidak mungkin ditemukan jika tidak ada keretakan. Beberapa bukti itu antara lain tumpahan minyak, oli, serta beberapa barang lain yang hanya dimiliki KRI Nanggala 402. Dia juga mengatakan tidak ada kapal lain dalam radius 10 mil. Mungkin itu saja fakta dan data yang saya ketahui. Kita doakan semoga seluruh awak kapal KRI Nanggala 402, 53 TNI Angkatan Laut ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Juga dikenal sebagai Nanggala II, merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. KRI Nanggala berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI AL dan termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata milik Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan. Baladewa, seorang tokoh pewayangan. Senjata tersebut digambarkan di lencana KRI Nanggala. Kapal selam ini juga dikenal sebagai Nanggala II untuk membedakannya dengan KRI Nanggala S02, sebuah kapal selam lain yang usianya lebih tua. KRI Nanggala dipesan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 2 April 1977. Kapal ini didesain oleh insinyur Konter di kota Lockport, dibuat oleh Howard Stewart Kiel dan dijual oleh perusahaan Verostal DSN. Pembuatan kapal dimulai pada bulan Maret 1978 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli 1981. KRI Nanggala pertama kali ditunjukkan ke masyarakat umum saat hari ulang tahun TNI ke-36 pada 5 Oktober 1981 dan diresmikan pengumumannya oleh Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI Muhammad Yusuf pada 21 Oktober 1981 di Dermaga Ujung, Surabaya.
Sini akan membahas kejadian serupa di belahan dunia. K141 Kursk pada tahun 2000. Kursk adalah kapal selam Project 949A kelas Aney. Di kelas Oscar yang dikenal sebagai Oscar II dengan nama pelaporan NATO-nya, dan merupakan kapal selam kedua dari belakang dari kelas Oscar II yang dirancang dan disetujui di Uni Soviet. Desain Antey mewakili pencapaian tertinggi teknologi kapal selam nuklir Soviet. Mereka adalah kapal selam rudal jelajah terbesar kedua yang pernah dibuat. Setelah beberapa kapal selam rudal balistik kelas Ohio diubah untuk pembawa rudal jelajah pada tahun 2007. Kapal ini dibuat untuk mengalahkan seluruh kelompok kapal induk Amerika Serikat. Sebuah torpedo tipe 65 tunggal membawa hulu ledak sebesar 450 kg yang cukup kuat untuk menenggelamkan kapal induk. Kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Rusia itu menghilang di Laut Barents dan menewaskan 118 awak kapal pada 12 Agustus 2002. Pemerintah Rusia menyatakan kapal itu meledak setelah satu torpedo mengalami kebocoran bahan bakar dan meledak sebelum diluncurkan. Kapal selam tersebut bisa karena ukurannya atau karena teknologinya, yang dimana misi kapal selam adalah untuk menghancurkan kapal musuh ataupun kapal yang berada di permukaan. Dia harus memiliki sonar yang baik untuk mendeteksi kapal selam musuh. Selain itu, tingkat kesenyapan juga dibutuhkan untuk mampu mendekati musuh dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Dan berikut ini 10 kapal selam penyerang yang mematikan dan tercanggih di dunia. Yang pertama yaitu kelas Seaworth Amerika Serikat, beroperasi pada 1997, kedalaman menyelam 487 meter, senjata yaitu 48 torpedo rudal anti kapal subharpon. Kedua ada kelas Virginia Amerika Serikat yang beroperasi pada tahun 2004, kedalaman menyelam lebih dari 250 meter. Senjata torpedo Mk48, rudal anti kapal subharpon, rudal jelajah Tomahawk. Penerus kelas kapal selam Los Angeles, kelas Virginia dirancang sebagai alternatif yang lebih kecil, lebih murah dan lebih serbaguna. Menjadi kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal selam ini menggabungkan lapisan anechoic yang baru dirancang, struktur dek terisolasi, dan sistem propulsi baru untuk memberikan ciri akustik yang rendah. Yang ketiga ada kelas Astute dari Inggris Raya, beroperasi pada tahun 2009, kedalaman menyelam lebih dari 150 meter. Senjata yaitu torpedo Spearfish, rudal anti kapal subharpon, rudal jelajah Tomahawk. Pertama kali ditugaskan oleh Royal Navy, Angkatan Laut Inggris Raya, pada 2010. Kapal selam tenaga nuklir Astute class ini dirancang sebagai kapal selam untuk peperangan masa depan. Kapal selam ini diproyeksi menggantikan kapal kelas Swiftsure yang sudah tua, dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm. Yang keempat adalah kelas Granny dari Rusia yang beroperasi pada tahun 2019, yang kedalaman menyelam sekitar 300 meter. Senjata berbagai torpedo anti kapal dan rudal jelajah. Proyek Rusia 885 Yassin diberikan nama kode Granny Class oleh NATO, adalah kapal selam nuklir terbaru Rusia. Kapal selam utama Severdovsk dengan dipensiunkan pada 1993 karena masalah pendanaan.
Proyek kapal selam baru dilanjutkan kembali pada tahun 2013 oleh Angkatan Laut Rusia. Rusia rupanya memiliki 6 unit kapal selam yang direncanakan untuk konstruksi guna menggantikan kelas Akula dan sudah berusia tua. Kelas Garney memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah dan 8 tabung torpedo 650 mm untuk rudal dan torpedo anti kapal. Yang kelima, ada kelas Sierra 2 yang beroperasi pada tahun 1992 dengan kedalaman menyelam sekitar 400 meter. Senjata yaitu torpedo, rudal anti kapal selam SSN-15 Starfish atau SNN-16 Trillion, rudal jelajah SNN-21 Samson. Kapal selam penerus kelas Alpha Mas seri Sierra 2 ini memiliki 2 tabung titanium yang ringan dan kuat. Kelas Sierra dapat beroperasi pada kedalaman luar biasa. Hal ini telah Yang keenam, ada kelas Los Angeles dari Amerika Serikat. Beroperasi pada tahun 1988. Kedalaman menyelam 450 meter. Senjata torpedo Mk-48, rudal anti kapal subharpon, dan rudal jelajah seragam darat Tomahawk. Meskipun menua dibandingkan dengan Seaworth dan kelas Virginia, Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini mengoperasikan sekitar 40 dari kapal selam ini. Mereka telah terbukti menjadi platform ASW yang sangat bagus. 7. Ada kelas Akula dari Rusia yang beroperasi pada tahun 1986. Kedalaman menyelam sekitar 300 meter, senjata, torpedo, dan misil. Salah satu kapal selam serang paling populer dan kebanggaan Rusia adalah kelas Akula yang pertama kali diluncurkan pada akhir 1980-an. Mereka menandai peningkatan drastis pada desain kapal selam Soviet. Mereka jauh lebih tenang dan memiliki sensor yang lebih baik daripada SSN sebelumnya. Yang ke-8, ada kelas Soryu dari Jepang yang beroperasi pada tahun 2009. Kedalaman menyelam sekitar 250 m. Senjata torpedo tipe 89, rudal anti kapal subharpon. Pertama kali ditugaskan pada 2009. Kelas Soryu sebenarnya memiliki sistem propulsi bertenaga diesel. Mereka juga menggunakan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan mereka tetap terendam dalam waktu lama tanpa muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Ini meningkatkan daya tahan mereka yang terendam hingga berminggu-minggu dari hari ke hari. Kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anechoic. Interiornya juga dilengkapi dengan isolasi suara untuk komponen leader sistemnya. Yang ke-9, ada kelas Ochio dari Amerika Serikat yang beroperasi pada tahun 2006. Kedalaman menyelam sekitar 300 meter, senjata torpedo Mk-48, rudal jelajah Tomahawk. Awalnya dirancang untuk membawa rudal balistik antar benua yang memungkinkan mereka menyerang dari bawah permukaan air. 4 anak tertua dari kelas Achio diubah antara 2002 dan 2008 untuk membawa rudal jelajah sebagai gantinya. Ochio, Michigan, Florida, dan Georgia memiliki rudal balistik Trident 2 diganti dengan rudal jelajah Tomahawk yang lebih kecil. Setiap kapal yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 140 rudal ini. Kapal ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533 mm. Dan yang terakhir adalah kapal selam kelas Oscar II yang beroperasi pada tahun 1986. Kedalaman menyelam 500 meter. Senjata, berbagai torpedo dan rudal anti kapal, rudal jelajah P-700 Granit. Dikenal oleh Rusia sebagai Project 949 Ante. NATO menunjukkan kelas ini sebagai Oscar II. Oscar II adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal pemindahan dan panjang.
Panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Typhoon Soviet dan Amerika Ochio. Dari 19 kapal yang direncanakan, saat ini Rusia hanya memiliki 11 kapal selam jenis ini. Kapal selam besar ini dilengkapi dengan tabung torpedo 650 mm dan 533 mm yang dapat meluncurkan hulu ledak.